jawabannya antara itu ya. Kalau bukan C ya E. Antara E sama C. E. Susah kah soalnya? Tapi nggak apa-apa lah. Lebih baik susah waktu belajar dibanding susah waktu ujian ya. Real test gitu maksudnya. Mending tryout itu susah-susah gitu soalnya. Terus waktunya real test kita sudah menganggap soal itu oh cuma gini aja gitu. Oh biasa ternyata. Oke, kita coba lihat ya. Kalau bukan C, E jawabannya. Eh, Mungkin ada juga yang pakai trik. Oh yang paling panjang Kak gitu. Tapi itu tidak berlaku untuk semua ya. Tentu kita harus membaca lagi. Karena kalau yang paling panjang misalnya, kalau saya tambahkan di belakangnya ini tetapi kan sudah salah maknanya kan. Tetapi gitu lanjutannya kebalikan dari yang depan kan sudah salah ya. Makanya hati-hati juga milih yang panjang. Oke. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja dan seterusnya. Nah, kita sebagai atasan ya. Anda sebagai atasan sudah mencoba berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Nah, apa yang Anda lakukan? Kalau yang A meminta mereka untuk berpartisipasi di soal tidak dijelaskan bahwa kebanyakan karyawan itu malas bekerja atau tidak datang tepat waktu misalnya atau sedikit partisipasinya dan seterusnya. Maka jawabannya A itu ya. Kalau kemudian seperti itu disampaikan, tapi kan tidak ada ya. Kemudian menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan. Nah, sama di soal juga tidak ada disebutkan bahwa karyawan itu ada yang tidak mematuhi atau semua karyawan tidak mematuhi kebijakan. Makanya bukan yang B. Begitupun yang D membuat keputusan cepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget gitu ya. Ini bagus tapi rasanya ada yang kurang ya kalau dibandingkan dengan C sama E. Sehingga kemudian kita melihat mana mana keputusan yang dibuat itu kira-kira bisa sesuai prosedur yang bagus begitu ya. Yang C sama E ini. Yang C kita lihat meminta masukan dari mereka. Berarti kan nanti karyawan minta masukan. Misalnya salah satu contoh masukannya nih, selama ini kita kerjanya jam 8 misalnya, tapi banyak yang terlambat hadir misalnya ya. Akhirnya ada yang mengusulkan ya sudah kita kerjanya jam 9 deh gitu mulainya. Nanti molor di jam pulangnya jadi jam 6 misalnya. Nah, itu kan ada yang menguntungkan beberapa karyawan misalnya yang harus antar anaknya sekolah dulu dan lain sebagainya misalnya ya. Ada juga yang merugikan misalnya maunya kalau jam 8 itu bisa lebih bagus waktunya. Ada yang misalnya bapak-bapak yang keluar pagi-pagi itu kayaknya jam 8 lebih lebih bagus dibanding jam 9. Jadi kan ada yang untung, ada yang rugi. Maka biasanya masukan dari karyawan itu selalu menguntungkan pribadinya kan. Nah, sehingga setiap masukan itu mestinya kita harus revisi. Revisi ini dalam rangka tetap pada jalur yang benar. Tidak tidak mohon maaf tidak mengawur gitu ya, tidak ngawur atau tidak mengakomodir masukan yang melanggar misalnya tadi atau merugikan perusahaan gitu. Karena kan kalau masukan dari karyawan kan bermacam-macam gitu. Ada yang pokoknya menguntungkan pribadi aja biasanya kan. Nah, seperti itu maka kita perlu perlu merevisinya, bukan langsung membuat keputusan secepatnya. Jadi kalimat membuat keputusan secepatnya ini kelihatannya bagus sekali sih karena bisa langsung dieksekusi gitu secepat mungkin gitu. Tetapi kan perlu kita ada feedback ya, perlu juga kita revisi dari masukan yang disampaikan oleh karyawan ya. Nah, setelah direvisi, bagusnya ini kita mengajak mereka. Nah, ini kan masukan dari Anda semua. Jadi mari kita implementasikan, kita komitmen gitu ya. Ada ajakan untuk komitmen bersama terkait keputusan yang dari masukan-masukan tadi. Nah, kalau ini langsung membuat keputusan cepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Nah, kalau yang C ini bagus kalau misalnya masalah yang disampaikan di soal ini sudah sangat kritis dan butuh waktu cepat untuk diperbaiki. Makanya diputuskan secepat mungkin. Tapi kan di sini tidak dimunculkan itu ya, tidak dimunculkan bahwa ini masalahnya sudah kritis dan butuh penanganan secepat mungkin. Nah, itu bagus kalau begitu masalahnya C jawabannya. Tetapi masih general seperti ini, maka kita melewati proses-proses ini, masukan, kemudian revisi. Setelah revisi, ajak mereka, ayo dong kita implementasikan, kita komitmen bersama. Jadi itulah mengapa yang E itu kelihatannya lebih unggul dari yang C ya.
Berarti yang ini 5, ini 4 ya. Kemudian mungkin yang ini 3 ya. Mana lagi yang 2? Nah, karena yang AB ini kan tidak ada konteksnya ya, makanya agak kurang nilainya. Mungkin masih mending yang ini baru ini. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.